Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Saskia Rahmatulisa untuk akun sekarang Rahmatulisa dan episode tutorial and tips 2. Topik kali ini aku akan menjelaskan mengenai cara memperkuat hubungan persahabatan Indonesia dan Malaysia. Jadi gini, sebenarnya saya udah berkali-kali bikin video ini itu udah pernah banget, tapi dengan proses hubungannya ya. Tapi kali ini memperkuat hubungan persahabatan. Nah, jadi gini, sejak dulu Indonesia dan Malaysia itu kan sama-sama merupakan satu negara dari beberapa sejarah. Mungkin dari segi perjalanan waktu dan sejarah, Indonesia dan Malaysia itu juga merayakan hari kemerdekaan di bulan yang sama. Cuman hanya berbeda 12 tahun, yaitu Indonesia merayakan kemerdekaannya setanggal 17 Agustus 45 dan Malaysia merayakan hari kemerdekaan setanggal 30 Agustus 1957. Nah, seiring perjalanannya waktu ya, bukan hanya saja kerja politik, budaya, dan juga ekonomi sendiri bisa bersahabat, bahkan sejak zaman era Soeharto, tapi juga beberapa pabrik seberakan ini, pabrik selebritis itu juga banyak yang bersahabat ya, maupun tidak secara langsung, tapi juga memperkuat hubungan lewat bidang seni ya, kebanyakan seperti itu, mulai dari sinetron, musik, dan juga film ya. Nah, baru-baru ini kan lagu Casablanca dari yang dinyanyikan Nuha Bahrin dan Banding itu kan menjadi populer bukan hanya di negaranya saja, tapi Indonesia juga populer. Begitu juga dengan adanya banyak kolaborasi antara penyanyi Indonesia dan Malaysia. Bahkan ada nama artis Indonesia yang nama Indonesia seperti Siti Nurhaliza. Terus setelah cukup sampai di situ, sinetronnya contohnya Sinetron Nur. Ini kan pernah populer di MSTV pada tahun 2021 pas bulan Ramadan. Meskipun sinetron tersebut sudah mencatat fenomenal ya sepanjang tahun 2018 selain Cinta Suci dan Cinta yang Hilang ya. Ya, jadi kelebihan dari sinetron Malaysia yang cukup populer itu adalah karena alur ceritanya tidak mengandung unsur perselingkuhan maupun unsur perselingkuhannya sedikit nih. Dan tidak seperti sinetron Indonesia yang seperti itu. Tapi aku ngomong seperti itu tidak sih. Tapi emang sinetron Indonesia sekarang tuh memang banyak yang ceritanya tuh tidak tertarik karena mereka tuh masih tidak puas dengan alur ceritanya. Terus merasa mereka tuh masih lebih tertipu ya karena dengan jadwal ya seperti itu. Seperti yang dikatakan para netizen dari Indonesia tuh mengatakan bahwa perubahan jadwal sinetron tuh anak yang tayangnya sekian lama kan tergantung proses syutingnya nih. Tapi jauh berbeda dengan Indonesia, sinetron Malaysia itu juga tidak pernah seperti itu ya, walaupun sinetron Malaysia sudah diatur oleh lembaga penyiarannya yaitu lembaga pelapis film. Ini bertujuan sama hal dengan KPI yang ada di Indonesia adalah mencegah tayangan dari hal-hal yang berunsur konten negatif. Nah, selain sinetron, film layar lebarnya pun kebanyakan Indonesia itu sekarang semakin populer di Malaysia ya. Seperti contoh film yang baru itu adalah Pengabdi Perjalanan Pertama yang menjadi film kolaborasi untuk kesekian kalinya setelah biasanya ada Awal Kemerdekaan Reborn, ada Cita 2, Saus Kaca gitu kan, film kolaborasi antara ini ya pemain film Indonesia dan Malaysia. Sebenarnya harusnya Diva sih, ada sebenarnya dari zaman dulu banget seperti itu. Nah, yang baru tuh ada Mat Kilau Kebangkitan Pahlawan yang merupakan film biopik sejarah Malaysia ya. Ya sebenarnya Mat Kilau itu kan sebagai ibarat ada juga nama artis Indonesia yang namanya sudah dipanggil di Malaysia, itu juga sebaliknya. Nah, maka dari pengaruh tersebut lah makanya memperkuat hubungan Indonesia Malaysia semakin kuat, bukan hanya dari sekedar sinetron dan film Malaysia, tapi animasi Malaysia tuh seperti Boboiboy, Upin Ipin, Legend Ali, Bola Kampung Ekstrim. Jadi sebagian besar sudah semakin populer di Indonesia dan ditayangkan oleh satu fokus sebagai barang animasi yang cukup lokal ya. Nah, tapi belakangan tersebut tuh banyak yang menduga bahwa animasi Upin Ipin itu kan menjadi seperti animasi paling masterpiece di Malaysia. Bahkan dengan kehadiran Alicia Putri Azhar yang terakhir itu kan tayang tahun 2012 karena kan saat itu kan masih pandemi nih. Namanya sudah semakin populer di Indonesia meskipun hanya seorang double, tapi memang saya mengharapin juga tuh dia juga di aktris juga atas mereka cukup populer seperti saat ini. Nah, jadi buktinya Upin Ipin itu sudah meraih penghargaan sebagai animasi terbaik di Moment Kids Award dari tahun 2015, 16, 2017, 2018, 2020 hingga tahun 2021. Hingga nanti ada harapan kedepannya di akhir di musim dingin ini tuh ketika Moment Kids Award kembali digelar tuh Upin Ipin bisa menambah penghargaan lebih banyak lagi dan mencatat masterpiece. Ya, sehingga suara azannya tuh ikan azannya tuh sampai diupin dari tahun 2017 sampai sekarang tuh masih tak mendekat ya. Meskipun film TV Indonesia yang lain tuh mengalami perubahan azan ya seiring perjalanan setahun ya, biasanya kan yang berubah itu kan pada saat momen Ramadan aja ya. Nah,
Jadi ini merupakan bukti bahwa perkuatan hubungan persahabatan Indonesia Malaysia semakin ketat. Nah, bagaimana cara memperkuat hubungannya? Yang pertama sebagai para netizen dan warga negeri serumpun tuh harus mengetahui karirnya lewat karir mereka. Nah, jadi kenapa harus membaca Wikipedia? Ini sumbernya paling penting sekali Wikipedia ini karena kita tahu bahwa orang Indonesia yang belum mengerti tentang budaya Malaysia itu kan pasti akan bisa menghadirkan Wikipedia juga dengan orang Indo Malaysia dengan seperti itu. Kemudian yang kedua itu jangan saling menilai ya, jangan saling menjelek-jelekan nama Indonesia di Malaysia, baik itu iklannya, baik maupun permasalahannya. Kenapa? Karena kan negara Malaysia itu kan seperti sekali lagi negara tetangga. Jadi negara tetangga tuh nggak ada yang namanya konflik seperti ini. Terbukti bahwa hubungan antara dulunya kan ada Presiden Joko Widodo yang sekarang masih jadi presiden, mungkin 2 tahun lagi harus diganti ya, harapannya seperti itu ya. Orang tua saya seperti ini. Dan Ismail Sabri Yaakob ya menjadi lebih memberikan dari positif, bukan hanya sekedar politik budaya ekonomi saja tapi juga seperti itu. Kemudian yang ketiga cara memperkuat adalah buktikan bahwa tidak ada prediksi. Jangan membuat prediksi-prediksi bagaimana dengan buruk bagi persahabatan Malaysia jika belum benar-benar terjadi. Nah, ini nih penting para netizen warganet ya. Kalau kita membuat tulisan komentar ataupun di jangan sekali-sekali memprediksi selebritis yang belum benar-benar terjadi atau yang belum benar. Kalau misalnya satu masalah, jangan saya menjelek-jelekan, apalagi mengucapkan yang bisa menyinggung para warganet yang lain baik Indonesia maupun Malaysia. Kemudian yang keempat, cara memperkuat hubungan Malaysia dan negara dengan bentuk awarding. Nah, sebenarnya sebagaimana kita ketahui dari semenjak 2 tahun terakhir ini, Ben Amir, nama Ben Amir, Siti Saleha, Haiko van der Vecken, Rangga Azov, Aresto Kamana Monopo, itu sama-sama ada penghargaan sebagai akun artis terbaik di sebuah acara penghargaan yang berbeda ya. Di sama-sama di musim gugur. Nah, ini membuktikan bahwa kemenangan mereka tuh yang berlipat ganda itu menjadikan suatu fenomenal ya, baik itu bukan hanya sekedar sinetronnya aja tapi juga para pemainnya seperti itu. Dan yang terakhir, cara memperkuat hubungan persahabatan Indonesia dan Malaysia yang terakhir adalah ini, yang terpenting sekali, hargailah budaya seni Indonesia dan Malaysia itu yang meskipun dengan cara yang berbeda sebagaimana tersebut, supaya tidak mengklaim buruk guys, karena kan budaya Indonesia dan Malaysia meskipun berbeda suku dan bangsa, namun perbedaan tersebut tidak membuat mereka tuh saling membenci satu sama lain. Jadi biar bagaimanapun misalnya budaya Islam, terutama kan budaya Islam di Indonesia dan Malaysia itu kan sama, baik mengadakan puasa, hari raya Idul Fitri, Idul Adha, maupun tahun baru Islam atau dari Malaysia itu sebenarnya Maulidur Rasul, itu harus diperkuat dengan tali silaturahmi yang baik ya. Karena bagaimanapun juga negara Malaysia dan Indonesia itu sama-sama negara Islam, meskipun bentuk pemerintahannya berbeda. Terutama bagi budaya yang lain seperti adanya Dipavali dan juga ada Dipavali, dan mungkin Dipavali Indonesia kan sudah jarang nih karena kan memang ada agama Hindu tapi termakan seperti itu. Dan untuk minoritasnya di kaum Tiongkok ya, untuk tahun Tiongkok pasti ada cara yang sama untuk merayakan hari tahun baru ini dengan cara yang tersendiri. Nah, pesan saya bagi kalian sebagai para netizen warganet Indonesia Malaysia adalah tingkatkan terus persahabatan negeri sempurna dengan cara apapun supaya tetap menjadi hubungan yang baik ya, baik dari kesuksesan dan keputusan sebagainya. Oke, itu video kali ini semoga bisa bermanfaat, dan yang pasti biasa follow sosial media aku, kemudian juga subscribe channel aku di sini untuk mengetahui apa aja apa yang harus kita lakukan untuk memperkuat hubungan Malaysia dan Indonesia bentuk versikan dengan sesuai topik yang saya buat tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.